Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga yang melihat channel saya diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi yang terjadi di negeri tercinta Indonesia kita ini. Yang saya akan tampilkan di video saya yaitu tentang demokrasi, ya, yang akan dipaparkan oleh Mbak Fitri Susanti. Yang mau ke channelnya langsung silakan, itu bagus pemaparannya, mudah dicerna. Mudah, sangat mudah sekali, bahkan ada gambar-gambarnya. Silakan langsung saja ke channelnya, silakan. Mau di sini dulu silakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tunggu. Cekidot. Anda sudah nonton film Pesta Babi? Sudah nonton film Dirty Vote 1 dan 2? Kalau nonton yang kedua, ke chapter 3 ya, biar lihat saya. Karena orang biasanya berhenti di chapter 1 karena film itu panjang sekali. Tapi anyway, yang ingin saya tanyakan adalah, kalau Anda sudah nonton semua itu, menurut Anda kesamaannya di mana tuh? Selain sutradaranya sama ya, tapi kesamaannya sebenarnya adalah satu kalimat aja. Culas dibungkus hukum. Itu kesamaannya. Kok bisa begitu? Coba teman-teman bayangkan. Yang namanya kecurangan dalam pemilu yang dituangkan dalam Dirty Vote, yang namanya pengambil alihan lahan yang sering kita lihat juga dalam Pesta Babi, yang namanya bahkan Mahkamah Konstitusi bisa dibuat sedemikian rupa menghasilkan putusan yang sebenarnya salah secara konstitusi. Yang berakal sehat pasti paham bahwa itu semua salah secara prinsip. Tapi kadang-kadang kita agak bingung juga. Apa kita yang salah atau mereka yang salah? Karena kita tahu secara prinsip ada kemanusiaan yang dilanggar, ada akal sehat yang diberantakin, ada etika penyelenggara negara yang luar biasa dirusak, nepotisme dan lain sebagainya. Tapi kok baik-baik saja ya, kayaknya legal. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini, tentang culas dibungkus hukum. Gimana tuh cara kerjanya? Balik lagi ya, saya hobi gambar orang karena ini seakan-akan menggambarkan kita. Jadi kan kalau kita bicara demokrasi tuh, lagi-lagi persoalannya adalah hidup kita semua. Ini kita nih semua nih. Nah, kita ketika hidup dalam suatu negara akan memilih pemimpin atau pengurus negara. Kita gambar di sini ya. Kita anggap aja ini satu entitas gitu, pengurus negara. Nah, soal dalam demokrasi dimanapun adalah pada akhirnya tentang akuntabilitas, teman-teman. Yang saya maksud dengan akuntabilitas itu adalah bagaimana supaya orang yang diberi amanah memegang kekuasaan harus bisa mempertanggungjawabkan semua kebijakannya, perilakunya, tindakannya, apa yang tidak mereka lakukan kepada orang yang memang ngasih mereka amanah. Itu yang namanya akuntabilitas kan? Baik lagi ke sini. Nah, teman-teman, demokrasi memang nggak akan bisa membuat kita memilih orang yang sempurna. Nggak ada Superman, Superwoman itu yang sempurna, betul, nggak ada.
Tapi demokrasi ingin memastikan bahwa kita semua ini punya mekanisme pengawasan supaya orang yang kita pilih, betapapun dia tidak sempurna, bisa kita awasi, bisa kita ingatkan, bahkan kalau perlu, kalau dia memang salah betul, maka kita bisa jatuhkan. Itulah yang namanya mekanisme demokrasi atau mekanisme dalam hukum tata negara. Nah, akuntabilitas itu kuncinya. Akuntabilitas itu sekali lagi dibangunnya kemudian melalui institusi-institusi. Jadi memang nggak langsung nih. Kita udah nggak kayak zaman 400 tahun yang lalu. Kita rame-rame, "Hoi, turun." Revolusi Prancis bahkan sampai kepala dipenggal. Karena ada tuntutan yang luar biasa melihat keluarga kerajaan yang tone deaf pada situasi pada hari itu di masyarakat Prancis. Tidak lagi seperti itu. Kita bangun mekanismenya. Makanya di sini ada eksekutif, ada legislatif, ada juga yudikatif. 3 itu aja dulu deh. Teori Montesquieu yang udah 400 tahun umurnya masih bisa kita gunakan, walaupun kemudian ada banyak perkembangan. Ada satu tulisan yang menarik sekali dari Bruce Ackerman, judulnya Goodbye Montesquieu, untuk menggambarkan di sini kemudian muncul lagi-lagi untuk mekanisme akuntabilitas lembaga-lembaga negara independen. Ya, misalnya kita taruh aja di sini ya. KPK, misalnya Ombudsman, misalnya Komnas HAM, dan seterusnya. Juga bidang ekonomi pun ada. Ada OJK, ada KPPU, dan lain-lain. Jadi ini mekanisme yang tersedia supaya kita memastikan orang yang kita pilih ini, eksekutif legislatif ini, bisa betul-betul menjalankan apa yang kita mau untuk menjalankan negara ini supaya semua kita bahagia. Ketidakpuasan itu wajar. Karena itulah dibuat nih mekanismenya. Itu yang namanya mekanisme akuntabilitas. Nah, tapi masalahnya ketika seorang penguasa ini culas, itikadnya tidak baik, dia itu tidak memegang nilai-nilai kepublikan dalam republik, maka yang terjadi adalah ini semua nih dia hancurkan, teman-teman. Nah, kalau dia hancurkan, ini semua, kita bayangkan aja, ini semua dihilangkan nih. Apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi sendirian, tidak bisa dicek. Itulah yang namanya otokrasi. Ya, demos, warga, otokrasi. Tentu saja dia nggak sendirian secara harafiah, secara literally nggak sendirian sih, pasti dengan kelompoknya. Tapi itu istilah yang biasa digunakan dalam mempelajari ketatanegaraan, ilmu politik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan negara. Nah, jadi otokrasi inilah yang terjadi. Nah, persoalannya adalah ketika lembaga-lembaga ini dilemahkan, dibunuh, dibuat tak berfungsi. Makanya tadi saya bilang mungkin kita agak bingung ya, ini benar apa salah sih? Tapi soalnya legal tuh. Misalnya itu sebenarnya membuat Mahkamah Konstitusi keputusannya demikian buruk sehingga bisa sebenarnya melanggar konstitusi. Tapi kok dibilangnya baik-baik saja? Dibilangnya semua yang terjadi hari ini sah, kok bisa begitu? Nah, itulah dia soalnya yang bisa kita sebut dengan autocratic legalism. Kita pakai spidol satu lagi ya, supaya makin jelas, soalnya ini penting sekali. Autocratic legalism atau legalisme autokratik. Di sini ada kutipan saya. Intinya adalah ada bagian penting dari sebuah artikel yang atau kolom yang pernah saya tulis di majalah Tempo. Bagaimana pemaparan dari Mbak Bivitri Susanti tentang ilmu-ilmu hukum, ilmu-ilmu demokrasi, apa itu legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya. Untuk itu saya mengajak kepada generasi Alpha, Gen Z untuk terus belajar demokrasi supaya kita tidak dibodohi dan dipermainkan oleh penguasa yang zalim. Kita lawan oligarki konglomerat hitam yang sudah merusak alam Indonesia, yang sudah merusak tatanan hukum-hukum di Indonesia.
Sudah seharusnya kita melawan supaya Indonesia bisa kembali sembuh dari kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi sekarang ini, dari mulai laut, hutan, sungai dan lain sebagainya, terutama kerusakan demokrasi. Sekian dulu apa yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Cekidot. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silakan dikomentari, di like dan di subscribe. Kepada generasi Gen Z, generasi Alpha, mari bersama-sama mencari informasi-informasi yang bermanfaat buat menjaga demokrasi kita semakin kuat dan semakin kokoh. Sekarang demokrasi mengalami penurunan drastis, belum lagi dolar mencapai 17.800. Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita selalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong bangsa ini dari orang-orang yang zalim yang sudah merusak tatanan negara Indonesia ini. Silakan di komen, di like dan di subscribe sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.